Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat siang teman-teman, mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan. Nah, untuk kali ini kita membahas mengenai modul 11 unit 3 dengan tema membangun untuk masa depan. Pertama itu kita membahas mengenai interaksi desa dan kota. Nah, menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Pasal 145 S1 dan Pasal 146 S1, yaitu dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat bahwa daerah dapat mengadakan kerjasama dengan daerah lain yang didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik, sinergi dan saling menguntungkan. Kerjasama ini diharapkan mampu menjadi pendorong perkembangan pusat pertumbuhan wilayah. Yang selanjutnya ada hubungan antar wilayah pertumbuhan. Nah, menurut Ullman dalam bukunya Geography Spatial Interaction, itu secara geografi interaksi diartikan sebagai suatu hubungan timbal balik yang sering berpengaruh antara dua wilayah yang atau lebih yang dapat menimbulkan gejala, kenampakan atau permasalahan. Nah, selanjutnya ada interaksi yang terjadi antar wilayah. Pertama ada aspek ekonomi. Aspek ekonomi dapat terlihat dari aktivitas perdagangan maupun penyediaan lapangan kerja. Yang kedua ada aspek manusia, yaitu interaksi antar wilayah dapat mempengaruhi kondisi sosial. Misalnya, interaksi yang terjadi di wilayah pusat dengan wilayah pinggiran dapat mempengaruhi kepadatan penduduk. Nah, untuk selanjutnya ada aspek budaya. Aspek budaya merupakan dampak lain dari interaksi antar wilayah pertumbuhan. Perilaku penduduk di pusat pertumbuhan akan mempengaruhi perilaku masyarakat yang ada di sekitarnya. Untuk selanjutnya ada pembangunan wilayah berkelanjutan. Nah, menurut Bond, pada tahun 2001, pembangunan berkelanjutan didefinisikan sebagai pembangunan dari kesepakatan multidimensional untuk mencapai kualitas hidup yang lebih baik. Nah, sedangkan menurut Boshart, pada tahun 2000 mendefinisikan pembangunan wilayah berkelanjutan sebagai pembangunan yang harus mempertimbangkan 5 prinsip kriteria. Pertama yaitu abiotik lingkungan, kedua biotik lingkungan, yang ketiga nilai-nilai budaya, yang keempat sosiologi, dan yang kelima ada ekonomi. Daya dukung pertumbuhan wilayah itu yaitu daya dukung wilayah atau carrying capacity adalah daya tampung maksimum lingkungan untuk diberdayakan oleh manusia. Daya dukung juga dapat didefinisikan sebagai tingkat maksimal hasil sumber daya terhadap beban maksimum yang dapat didukung dengan tak terbatas tanpa semakin merusak produktivitas wilayah tersebut sebagai bagian integritas fungsional ekosistem yang relevan. Nah, untuk selanjutnya ada analisis daya dukung dapat memberikan informasi yang diperlukan dalam menilai tingkat kemampuan lahan dalam mendukung segala aktivitas manusia yang ada di wilayah yang bersangkutan. Ada dua ya. Pertama mengenai informasi yang diperoleh dari hasil analisis daya dukung serta umum. Secara umum akan menyangkut masalah kemampuan atau daya dukung yang dimiliki oleh suatu daerah dalam mendukung proses pembangunan dan pengembangan daerah itu. Nah, dengan melihat perbandingan antara jumlah lahan yang dimiliki dan jumlah penduduk yang ada. Yang kedua yaitu ada konsep yang digunakan untuk memahami ambang batas kritis daya dukung. Ini adalah adanya anggapan bahwa ada suatu jumlah populasi yang terbatas yang dapat didukung tanpa menurunkan derajat lingkungan yang alami sehingga ekosistem dapat terpelihara. Terima kasih, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat bagi kita semua dan teman-teman semua memahami. Mudah-mudahan mohon maaf apabila banyak kesalahan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kunjungi sosial media lainnya seperti website kami di pkbmalkata.com, Facebook PKB Malkata Mananjaya, Instagram PKB Malkata Official. Dan terima kasih telah klik video ini. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe untuk menunjukkan dukungan kamu terhadap channel ini. Enjoy the video PKB Malkata.